Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, para investor, kakak, ibu, bapak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami untuk mata kuliah pengembangan desain dan kreativitas. Dalam kelompok kami, pertama ada saya, Ricky Junaidi, NPM 200710589, dan teman saya Kevin Wijaya dengan NPM 200710547. Dan saya Yolanda Agustin dengan NPM 200710579. Jadi pada proyek proyek wisata ini kami mengambil Taman Wisata Alamayang di Pekanbaru, Riau. Isi dari presentasi kami ini ada 8 poin: informasi umum, fungsi awal pembangunan, masalah-masalah, gambar saat ini, potensi, target, rencana perubahan, dan tata letaknya. Untuk informasi umum, pertama, seperti yang disebutkan tadi, nama wisata ini adalah Taman Wisata Alamayang, lokasi di Kota Pekanbaru, Riau. Taman Wisata Alamayang ini adalah pusat rekreasi dengan luas sekitar 24 hektar yang memadukan wahana bermain dengan pemandangan alam yang cantik. Untuk wahana permainan ada pemancingan, ATV racing, flying fox, dan juga permainan anak lainnya. Buka pada pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket masuk Rp15.000 untuk anak-anak, Rp20.000 untuk dewasa, dan biaya parkir Rp6.000 untuk roda 4 dan Rp4.000 untuk roda 2. Jadi pertama kali Alamayang ini fungsi awal pembangunannya itu awalnya adalah sebuah kebun dan kolam pancing yang kemudian dikembangkan menjadi taman rekreasi. Yang pertama kali merintis Alamayang ini adalah Ibu Suparmi, yaitu adalah seorang ibu rumah tangga yang berjualan ayam bakar ke rumah-rumah hingga dia menjadi seorang pengusaha kuliner yang sukses. Dengan dana yang dia miliki, dia membeli sejumlah tanah yang kemudian tanah tersebut dikembangkan menjadi Alamayang bersama suaminya pada 7 Januari 1988. Jadi masalah yang kami temukan pada Taman Wisata Alamayang ini, yang pertama adalah sampah yang berserakan. Kenapa banyak sampah berserakan? Ada beberapa penyebab, yaitu pengunjungnya yang kurang peduli dalam merawat Alamayang ini dan pengelola yang dinilai kurang responsif terhadap permasalahan sampah yang berserakan ini. Kemudian ada permasalahan nyamuk, di mana Alamayang ini salah satu spotnya itu adalah alat memancing dan lingkungannya yang masih hutan, sehingga tentu saja masih banyak nyamuk. Cuman hal tersebut bisa menjadi suatu permasalahan bagi para wisatawan. Kemudian wahana permainan ini tidak bisa dimanfaatkan jika hujan. Tata letak wahana dinilai berantakan. Untuk mengapa kami mengatakan dinilai berantakan, mungkin bisa dialihkan kepada tidak adanya peta yang bisa menuntun bagi para wisatawan agar tidak tersesat, di mana wisatawan bisa mengetahui di mana lokasi permainan yang ingin mereka tuju gitu. Kemudian cat dari tiap tempat permainan sudah mulai terkelupas tapi tidak dicat ulang. Kendaraan umum dapat masuk ke dalam daerah rekreasi yang mengganggu para pejalan kaki. Jadi pada situasi pada saat ini, beberapa pengendara bisa masuk dengan kendaraan pribadinya ke Alamayang ini, yang tentu saja bisa mengganggu para tidak pengguna pejalan kaki. Jadi ini adalah foto saat ini dari Alamayang. Pertama, ini adalah pintu depannya. Kemudian kolam dan permainan air. Jadi di permainannya airnya ada banana boat dan permainan bola. Kemudian ada wahana perahu bebek yang bisa disewakan oleh pengunjung. Kemudian wahana flying fox. Jadi sini nanti para wisatawan akan naik dulu ke atas dengan berbagai rintangan hingga ke puncak, dan kemudian akan menuruni flying fox di atas danau. Kemudian ada beberapa spot foto, yaitu seperti replika kapal khas Riau, ada replika Candi Indonesia, replika patung Pulau Paskah. Kemudian ini adalah DNA peta wilayah yang pada saat ini ada pos pintu masuk, kemudian ada dimasuki ada flying fox di atasnya, kemudian fun ATV racing, replika Tugu Katulistiwa, permainan anak, kantin, replika Candi Maligai, kemudian di atasnya ada bebek air.
Kemudian danau dua di bawah ini adalah sebagai tempat pemancingan, dan di pojok kanan adalah lapangan sepak bola. Ini adalah peta Pekanbaru saat ini, di mana di tengah sebagai pusat kota, sedangkan Alamayang berada di poin nomor 10 ini. Jadi potensi yang bisa dikembangkan dari Alamayang ini, yang pertama adalah lahan yang luas dan pepohonan yang rindang. Kemudian ada sebagai tempat rekreasi terbesar di Pekanbaru Riau, di mana Pekanbaru ini kan sebagai kota. Jadi sudah banyak bangunan dan sudah mulai sedikit tempat-tempat yang bisa sebagai tempat rekreasi. Kemudian ada banyak spot untuk berfoto yang seperti tadi ada berbagai replika. Kemudian sering digunakan sebagai tempat outbound oleh berbagai sekolah dan perusahaan karena banyaknya lahan yang luas. Target yang ingin kami capai dari pengembangan Alamayang ini adalah meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung, meningkatkan pendapatan dari tempat wisata, dan meningkatkan popularitas dari Taman Wisata Alamayang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah rencana pasar perubahan yang telah kami rancang. Yang pertama, ada sistem kartu saldo sebagai alat untuk pembayaran tiket masuk, wahana permainan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Untuk pembuatan kartu itu sendiri dikenakan biaya admin sebesar 20.000 dan saldo minimal 100.000. Lalu yang kedua ada mobil bagi. Terdapat dua macam mobil bagi, yaitu mobil bagi yang digunakan staf untuk berpatroli atau keadaan darurat, dan yang kedua adalah mobil bagi berkapasitas 6 orang yang dapat disewa. Biaya sewa untuk mobil bagi ini sendiri adalah 100.000 untuk 1 jam pertama dan 50.000 untuk jam berikutnya. Dalam penyewaan mobil bagi ini, kami juga menyediakan jasa supir yang opsional dengan biaya 50.000 untuk 1 jam pertama dan 25.000 untuk setiap jam berikutnya. Dan yang ketiga, kami menyediakan satu saset autan secara gratis per orang bagi para pengunjung yang akan diberikan di pintu masuk. Lalu kami juga melakukan pelepasan benih pancaraya yang dapat membasmi jentik nyamuk di kolam sebagai usaha kami dalam mengurangi jumlah nyamuk. Selanjutnya, kami menyediakan papan peta berukuran besar yang diletakkan di pintu masuk dan titik-titik strategis yang ada di taman, dan juga disediakan QR code di papan tersebut yang berisikan peta digital agar pengunjung tetap bisa mengakses peta digital melalui smartphone-nya. Kami menyediakan tempat sampah juga di beberapa titik strategis yang ada di taman guna mengurangi jumlah sampah. Kami juga menyediakan kurang lebih sekitar 40 gazebo untuk disewakan dengan biaya sewa sebesar 100.000 mulai dari pengunjung memasuki gazebo hingga pengunjung keluar dari gazebo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Berikutnya adalah sepeda kayu yang beratap. Ini juga merupakan salah satu solusi yang kami terapkan supaya pengunjung masih dapat menikmati wahana selagi pun hujan, selagi hujan itu bukan hujan badai. Berikutnya adalah aula panggung. Kami juga berencana membuat sebuah gedung besar yang berkapasitas sekitar 300-400 orang, yang merupakan gedung serbaguna yang dapat digunakan atau disewakan dalam berbagai acara. Dengan periode waktu sebagai berikut, sebelah kanan dapat dilihat. Nah, dari penyewaan telah disediakan fasilitas sebagai berikut. Di antaranya mencakup sound system, mikrofon, kursi, keamanan dan kebersihan, serta screen proyektor yang telah disediakan oleh staf Alamayang. Nah, dari penyewaan tersebut akan dipungut biaya tetapkan sebesar Rp4 juta per sesinya. Nah, selain itu, untuk meningkatkan segi keamanan dan kenyamanan pengunjung, kami juga berencana menambahkan jumlah staf kami. Di antaranya, 10 orang sebagai staf administrasi, 4-5 orang staf yang bertanggung jawab terhadap wahana permainan, lalu 8 orang petugas keamanan, juga 8 orang lagi petugas kebersihan,
Yang terakhir adalah 4 orang bagian teknis. Nah, berikutnya adalah kantin yang akan kami renovasi sehingga menjadi kantin outdoor yang dikelilingi gazebo di sekitarnya. Jadi di kantin ini tersedia penjual-penjual makanan yang dapat pengunjung beli dan menikmati makanan di tempat yang telah disediakan. Selain itu juga kantin dapat menjadi opsi bagi pengunjung apabila sedang hujan, mereka dapat berteduh di sini selagi menikmati makanan yang ada. Berikutnya. Nah, kami juga menyediakan jasa fotografer keliling. Karena kan di Taman Wisata Alam Mayang menyediakan spot-spot berfoto yang sangat menyayangkan apabila dilewatkan. Maka dari itu, kami menyediakan jasa fotografer keliling supaya momen tersebut dapat diabadikan, dan juga ada jasa untuk cetak foto langsung jadi. Untuk cetak foto dikenakan biaya sebesar 10.000 per fotonya. Berikutnya adalah jasa pemandu outbound. Rencana kami yang terakhir adalah menambahkan paket outbound bagi para pengunjung yang ingin menikmati outbound secara berkelompok, dan juga telah dilengkapi oleh staf yang disediakan oleh Alam Mayang. Berikut adalah harga atau paket yang telah kami sediakan. Dengan dapat dilihat di sebelah kanan, yang paling murah yakni apabila memiliki 31 atau lebih orang dengan harga per orangnya 125.000. Di harga tersebut sudah termasuk biaya konsumsi. Berikutnya. Nah, jadi berikut adalah gambar dari tata letak dari Taman Wisata Alam Mayang setelah rencana kasar perubahan kami. Dimulai dari pintu masuk sebelah kiri, ya di situ pintu masuk, sebelah kanannya sudah terdapat tempat penyewaan mobil bagi. Apabila kalian lurus terus, akan terdapat aula besar yang telah saya bahas tadi. Nah, di bawahnya sedikit adalah peta besar yang telah kami rencanakan, yang kami tempatkan di beberapa posisi strategis, salah satunya di sana. Setelah itu ada gazebo. Ikon gazebo di sini, satu ikon gazebo di sini telah mewakili 10 gazebo yang dapat disewa. Jadi ada barisan gazebo dalam satu ikon gazebo di peta. Di atas adalah wahana pertama yang dapat dijumpai, yakni Flying Fox yang berada di sebelah kolam. Selanjutnya adalah wahana kedua, yakni penyewaan mobil ATV. Di sebelah kanannya sedikit, kalian dapat menemukan replika candi dan patung-patung lainnya. Serta ada permainan anak seperti perosotan dan ayunan. Nah, di sebelahnya lagi adalah kantin yang telah kami renovasi tadi. Berikut adalah tempat merupakan pusat bagi pengunjung untuk dapat beristirahat dan dapat menikmati makanan yang disediakan oleh pedagang-pedagang di Alam Mayang. Nah, apabila kalian lurus lagi, akan terdapat kolam pancing di sebelahnya. Kolam pancing ada 2 buah, yakni kolam pancing A dan B. Lalu di atas lagi danau yang panjang merupakan danau wahana, danau pemancingan. Di sini terdapat wahana perahu bebek dan juga banana boat serta bola air tadi. Lalu ada jalan-jalan yang dapat kita masuki. Di sana ada lapangan bola, yang juga di depannya ada gazebo dan peta. Nah, di setiap bagian dari Alam Mayang ini akan tersebar jasa fotografer keliling yang siap untuk dipanggil. Berikutnya. Lihat, ini adalah referensi dari sumber yang dapat kami ambil untuk bahan dari presentasi kami pada hari ini. Berikutnya. Jadi sekianlah presentasi kami mengenai Taman Wisata Alam Mayang. Jadi bagi para investor yang sekiranya tertarik, kami terbuka untuk bekerja sama sehingga dapat mewujudkan rencana-rencana pasar kami menjadi suatu kenyataan. Selebihnya kami mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Saya mewakili segenap kelompok
mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.